Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'du. Dewan juri dan hadirin yang saya hormati, marilah kita senantiasa memanjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan semesta alam yang Maha Pengampun dan Penyayang. Sholawat serta salam senantiasa kita sanjungkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang menjadi teladan bagi seluruh umatnya, dan semoga kita bisa mendapatkan syafaatnya di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Dalam kesempatan ini saya akan menyampaikan pidato dengan tema pelestarian lingkungan hidup dalam perspektif Islam. Hadirin yang terhormat, Maha Suci Allah yang telah membentangkan bumi yang sangat luas, menciptakan laut beserta seluruh ekosistem di dalamnya, serta menciptakan gunung-gunung, batu, air, udara, segala sumber daya alam di muka bumi ini. Manusia diberikan mandat untuk memelihara, mengelola, dan memanfaatkan sumber daya alam tersebut untuk mencapai kemakmuran. Namun dalam kenyataannya, keadaan lingkungan hidup di negeri kita ini sudah mengalami kerusakan yang sangat parah dan mengkhawatirkan, baik di daratan, lautan, maupun udara, yang disebabkan oleh ulah tangan manusia yang tidak bertanggung jawab tanpa mempedulikan kelestarian alam. Hadirin yang terhormat, lingkungan merupakan bagian tak terpisahkan dari kehidupan manusia, sehingga setiap perilaku manusia dapat berpengaruh terhadap lingkungan di sekitar kita. Perilaku positif dapat menyebabkan lingkungan tetap lestari, tetapi perilaku negatif dapat menyebabkan lingkungan menjadi rusak. Hal inilah yang menyebabkan manusia memiliki tanggung jawab untuk berperilaku baik dengan kehidupan di sekitarnya. Rasulullah diutus untuk menyempurnakan akhlak manusia. Akhlak memiliki pengertian yang luas, yaitu menyangkut hubungan manusia dengan Allah, dengan diri sendiri, dengan sama manusia, dengan hewan, tumbuhan, dan dengan alam. Menjaga kelestarian lingkungan hidup merupakan bagian dari akhlak mulia yang harus diterapkan oleh umat Islam. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyuruh kita untuk menanam kembali apa yang sudah rusak dari hutan yang telah ditebang dan dirusak. Hadirin yang terhormat, apa dan bagaimana upaya yang harus kita lakukan dalam pelestarian lingkungan hidup? Allah telah memberikan petunjuknya melalui ayat-ayat Al-Quran, antara lain. Pertama, senantiasa berbuat baik dalam segala hal, termasuk kepada lingkungan hidup di sekitar kita. Ihsan terhadap lingkungan hidup dengan cara memelihara, membina, dan mengembangkannya, termasuk usaha penghijauan, reboisasi, pembuatan bendungan air untuk irigasi, penanaman lahan kering, serta tidak mengeksploitasi alam secara membabi buta tanpa mempedulikan kelestariannya. Allah berfirman, wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Artinya, dan berbuat baiklah
karena sungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 195. Yang kedua, tidak membuat kerusakan di muka bumi. Allah berfirman, wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha. Artinya, dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi sesudah Allah memperbaikinya. Al-Quran surat Al-A'raf ayat 56. Dan yang ketiga, tidak berperilaku boros, apalagi boros terhadap sumber alam yang tidak dapat diperbaharui. Dalam hal ini Allah berfirman, wala tubadzir tabdzira innal mubadziri kanu ikhwana sayatin. Dan janganlah kamu menghambur-hamburkan hartamu secara boros. Sungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara-saudara syaitan. Dan yang keempat, menyisihkan sebagian pendapatan dari hasil pengelolaan kekayaan alam untuk fakir miskin dengan mengeluarkan zakatnya. Hadirin, demikianlah apa yang bisa saya sampaikan sebagai upaya pelestarian lingkungan hidup dalam perspektif Islam. Akhirnya, semoga kita diberikan kekuatan untuk melaksanakan amanah sebagai khalifah di bumi ini dan dapat menjalankannya sesuai dengan tuntunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin, amin, ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.